Assalamualaikum, kembali lagi dengan mata kuliah auditing 1. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari pengenalan internal dan psikokendali. Yang pertama, definisi pengenalan internal. Menurut SA Seksi 319, pertimbangan atas pengenalan internal dalam audit laporan keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengenalan internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yakni yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku, yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi, definisi pengenalan intern adalah suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud seperti mesin dan lahan, ataupun tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Materi selanjutnya, A. Komponen pengenalan internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, pelaksanaan risiko, yang ketiga, aktivitas pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pemantauan. Selanjutnya, pemahaman atas pengenalan intern. Mengapa auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengenalan intern audit lainnya? Karena secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern lainnya untuk perencanaan auditnya. Secara khusus, pemahaman auditor tentang pengenalan intern yang berkaitan dengan suatu asersi. Suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan seperti kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan, salah saji material yang potensial dapat terjadi, risiko deteksi, perancangan pengujian substantif. Pemahaman atas pengenalan intern. Dalam memperoleh pemahaman atas pengenalan intern, auditor menggunakan 3 macam prosedur audit. Yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen kesehatan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Langkah pertama, 4 penilaian spesifik harus dibuat untuk tiba di plan awal. Yang pertama, menilai apakah karena laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menentukan risiko pengendalian yang ternilai didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, menilai apakah mungkin bahwa risiko kendali lebih mudah bisa didukung. Yang terakhir, menentukan risiko pengendalian yang sesuai yang ternilai. Langkah kedua, mengidentifikasi sasaran audit yang terkait dengan transaksi. Maksudnya, auditor biasanya menilai risiko pengendalian untuk sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi untuk masing-masing jenis transaksi. Langkah ketiga, mengidentifikasi pengendalian spesifik. Maksudnya, auditor mengidentifikasi kendali dengan melanjutkan informasi yang deskriptif tentang sistem klien. D. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung suatu risiko pengendalian yang dinilai kurang. Prosedur untuk pengendalian yang pertama, melakukan wawancara dengan personel klien yang sesuai. Yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan catatan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kembali prosedur klien. Tingkatan prosedur dalam pengujian pengendalian. Artinya, tingkat di mana ujian pengendalian diterapkan tergantung pada nilai tingkat risiko pengendalian yang diinginkan. Seperti kepercayaan pada bukti dari audit tahun sebelumnya. Yang kedua, pengujian kurang dari keseluruhan periode audit. Yang ketiga, merotasi ujian pengendalian. Selanjutnya, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian intern satu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar. Dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah hal tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan,
auditor menyimpulkan bahwa pemilihan intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Selanjutnya adalah audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Contoh audit berbasis risiko. Instansi Direktorat Bina Sosial pada Departemen Agisi. Tujuan pelaksanaan program penyaluran dana bergulir kepada UKM dalam rangka untuk membantu modal kerja, memberdayakan dan memberikan nilai tambah pada usaha kecil menengah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UKM. Yang kedua, pedoman teknis yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana di dalam lapangan tentang mekanisme penyaluran dan pola bergulir kepada UKM yang lain. Yang ketiga, adanya kelompok UKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok UKM. Mahalnya biaya penyaluran melalui mitra lembaga keuangan yang dalam pengarahan biayanya tersebut belum ditetapkan. Yang terakhir, staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan, namun belum berpengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Cara penyelesaiannya, langkah pertama adalah menyusun program audit internal. Berdasarkan risiko pada slide sebelumnya, maka pengendalian intern yang dapat dilakukan untuk menjamin agar program dapat mencapai tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. Yang kedua, menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan dasarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan. Yang ketiga, penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok. Langkah selanjutnya, mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan yang belum tersedia. Kemudian, penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM. Langkah kedua adalah melaksanakan pengendalian internal tersebut. Penyesuaian tersebut dapat disisihkan dalam diagram sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemberayaan UKM melalui pemberian dana bergulir. Seperti yang bisa kita lihat di sini risiko dan pengendalian internalnya. Kemudian, tujuan tercapainya kesetaraan harga dan alternatif program pendampingan. Di sini risiko dan pengendalian internalnya. Mari kita lihat secara seksama. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.